Hasil mediasi nomor 2177 PDTG 2019 PS Semarang terdaftar tanggal 5 Desember 2019 antara Laili Fasiatus sebagai penggugat 1, Risa Amalia sebagai penggugat 2, Andre Wijaya sebagai penggugat 3, Fuji Abu Basar sebagai penggugat 4, Afif Amrullah sebagai penggugat 5, Rofiatul Khairiyah sebagai penggugat 6, Rafli Izulhaq sebagai penggugat 7, Deta Farisa Putri sebagai penggugat 8, Kusnul Khotimah sebagai penggugat 9, dan Dinda Niswatul Ummah sebagai penggugat 10. Melawan Siti Nur Afifah sebagai tergugat. Semarang, 5 Desember 2019. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ratna Darawati SHMH selaku kuasa hukum 1 penggugat, umur 26 tahun, alamat Jalan Ampel Gading Barat Raya, nomor 9, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. 2. Aziz Afrizal SHMH selaku kuasa hukum 2 penggugat, umur 26 tahun, alamat Jalan Ampel Gading Barat Raya, nomor 9, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. 3. Ahmad Mustaqfirin Ansor SHMH selaku kuasa hukum 1 tergugat, umur 30 tahun, alamat Jalan Pucang Gading Raya, nomor 190, RT 10 RW 14, Perumnas Bumi Pucang Gading, Batursari, Meranggen, Demak. 4. Imam Nur Fatoni SHMH selaku kuasa hukum 2 tergugat, umur 35 tahun, alamat Jalan Pucang Gading Raya, nomor 190, RT 10 RW 14, Perumnas Bumi Pucang Gading, Batursari, Meranggen, Demak. Bahwa dalam hal ini para pihak penggugat telah menggugat dan berperkara dengan pihak tergugat sebagaimana perkara nomor 2177 PDTG 2019 PS Semarang terdaftar tanggal 19 Desember 2019. Pada sidang pertama di Pengadilan Agama Semarang, para pihak sepakat menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu dengan mediator. Para pihak telah melaksanakan upaya perdamaian dengan itikat baik dalam jangka waktu 30 hari. Setelah proses mediasi, para pihak penggugat dan pihak tergugat tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Mediator telah menyetujui hal ini karena dalam proses mediasi dilihat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak dapat diupayakan damai. Demikian hasil mediasi ini dibuat dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Tertanda kuasa hukum 1 penggugat, kuasa hukum 2 penggugat, kuasa hukum 1 tergugat, dan kuasa hukum 2 tergugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara gugatan waris nomor register perkara 2177-PDTG-2019-PA Semarang pada hari Senin 5 Desember 2019 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Laili Fasiatus, Risa Amalia, Andre Wijaya, Fuji Abu Basar, Afif Amrullah, Rofiatul Khairiyah, Rafli Izulhaq, Deta Farisa Putri, Husnul Khotimah, dan Dinda Niswatul Ummah atau kuasa hukumnya sebagai penggugat, dan Siti Nur Afifah atau kuasa hukumnya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi para penggugat. Apakah kalian sehat dan siap untuk melanjutkan persidangan? Selamat pagi Yang Mulia. Kami semua alhamdulillah sehat dan siap melanjutkan persidangan. Selamat pagi untuk pihak tergugat. Apakah kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk melanjutkan persidangan? Bagi Yang Mulia, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Untuk pihak penggugat, bagaimana hasil mediasi kalian?
akan dijawab oleh kuasa hukum kami yang mulia. Silahkan kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan saran dari Yang Mulia, kami telah mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun setelah diadakan proses mediasi yang dimediatori oleh Bapak Rizky SHMH, adapun hasil dari proses mediasi tersebut belum menemukan jalan tengah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan saja persidangan ini. Bagaimana pihak tergugat? Yang Mulia, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan jawaban pihak penggugat, karena memang benar sebelumnya pihak penggugat dengan pihak tergugat sudah pernah ketemu, akan tetapi belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Baik, apabila seperti itu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang, nomor perkara 2177-PDT-G-2019-PA Semarang. Kepada pihak penggugat, saya persilakan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan. Pihak tergugat, apakah Anda sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu saya persilakan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan surat gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Semu Agama Semarang, perihal gugatan waris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ratna Darawati SHMH dan Aziz Afrizal SHMH, kuasa hukum advokat yang berkantor di Jalan Ampel Gading Raya Barat, nomor 9, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019. Terlampir bertindak untuk dan atas nama Laili Fauziatus, bertempat tinggal di Desa Yosoroto, RT 3 RW 8, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Lawean, Surakarta sebagai penggugat 1. Risa Amalia bertempat tinggal di Desa Butuh, RT 2 RW 9, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Klupuh, Kabupaten Sragen selaku penggugat 2. Andre Wijaya bertempat tinggal di Desa Kliwonan, RT 6 RW 2, Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut penggugat 3. Fuji Abu Bashar bertempat tinggal di Dukuh Kedung Pani, RT 1 RW 2, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, selanjutnya disebut penggugat 4. Afif Amrullah bertempat tinggal di Kampung Desa Ngalian, RT 3 RW 9, Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, selanjutnya disebut penggugat 5. Rofiatul Khoiriyah bertempat tinggal di Desa Kuyang, Dukuh, RT 6 RW, Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut penggugat 6. Rafli Izul Haq bertempat tinggal di Sokowinatan, RT 7, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut penggugat 7. Desa Farid Saputri bertempat tinggal di Bayur, RT 16 RW 3, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut penggugat 8. Husnul Khotimah bertempat tinggal di Desa Suruhwangan, RT 6 RW 8, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut penggugat 9. Dinda Niswatul Umah bertempat tinggal di RT 3 RW 5, Kelurahan Kedung Pani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai penggugat 10. Dan Ilham Maulana selanjutnya disebut sebagai penggugat 11. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Siti Nur Afifah beralamat di RT 3 RW 5, Kelurahan Kedung Pani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dalil atau alasan penggugat adalah sebagai berikut.
1. Bahwa para penggugat 1 sampai 10 adalah ahli waris dari Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo. Sukiman meninggal pada 16 Maret 2014. Dalam penetapannya, ahli waris tersebut adalah 1. Sainem atau ibu kandung Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo, 2. Mulyo Suwito bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo sebagai saudara kandung, dan ahli waris penggantinya adalah Rafli Izul Haq, Deta Farisa Putih, Husnul Khotimah. Yang ketiga ada Laili Fauziatus Siha. Yang keempat ada Andre Wijaya. Yang kelima ada Fuji Abu Bashar. Yang keenam ada Afif Amrullah. Yang ketujuh Rofiatul Khairiyah. Yang kedelapan Risa Amalia. Yang kesembilan Siti Nur Afifah. Dan yang ke-10 Dinda Nisbatul Ummah. Bahwa para penggugat adalah saudara kandung Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo, maksudnya adalah penggugat 1 sampai 6. Kemudian waris pengganti penggugat 7 sampai 9, serta berdasarkan penetapan putusan nomor 2826 garing PDTG garing 2018 PA Semarang adalah anak angkat almarhum Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo sebagai penggugat ke-10. Yang ketiga, bahwa Sukiman bin Sutowijoyo alias Sutowijoyo telah menikah dengan Dinda Nisbatul Ummah sekitar tahun 1980, dan Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo meninggal pada 16 Maret 2014. Dalam pernikahan tersebut tidak ada anak kandung dan ada anak angkat yang telah ditetapkan dalam putusan nomor 2826 atau garing PDTG atau garing 2018 garing PA Semarang atas nama Dinda Nisbatul Ummah dan Renaldi Dwi Prakoso. Yang keempat, bahwa selama pernikahan Sukiman atau almarhum dan Siti Nur Afifah memiliki harta bersama. Salah satunya adalah tanah dan bangunan di Kedung Panai RT 3 RW 5, Kelurahan Kedung Panai, Kecamatan Mijian, Kota Semarang. Sertifikat hak milik nomor 1847 seluas 909 meter persegi atas nama Sukiman. Luas tanah 24 meter kali 38,87 meter, luas bangunan 20 kali 15 meter, dan saat ini di bagian depan disewakan untuk usaha warung makan dengan batas barat Jalan Raya Boja Semarang, utara tanah dan bangunan yang saat ini untuk usaha bengkel milik Bapak Suhardi, selatan Jalan Kampung Gang, timur tanah milik Sukiman berasalkan dari surat hak milik lama nomor 138. Yang kelima, bahwa setelah Sukiman dan Sutowijoyo meninggal 16 Maret 2014, Siti Nur Afifah selaku istri tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan pembagian harta Sukiman atau almarhum ini pada ahli waris Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo. Hingga para ahli waris dengan ini mengajukan juga setelah adanya putusan perkara nomor 2826 garing PDTG garing 2018 garing PA Semarang, tapi Siti Nur Afifah tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikannya. Yang keenam, bahwa dengan adanya permasalahan di atas, kami juga mohon majelis hakim untuk berkenan kami mengajukan pemeriksaan di tempat sita eksekusi atas sertifikat hak milik nomor 1847 atas nama Sukiman. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Bapak Ketua Pengadilan Semu Agama Semarang agar sudi memeriksa gugatan penggugat ini dengan memohon putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat 1 sampai 10 untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan memutuskan tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1847 atas nama Sukiman sebagai harta waris yang harus dibagi pada ahli warisnya untuk atas nama 1. Sainem atau ibu kandung Sukiman bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo. Yang kedua, Mulyo Suwito bin Sutowijoyo atau Sutowijoyo saudara kandung, dan ahli waris penggantinya ada Rafli Izul Haq, Deta Farisa Putri, dan Husnul Khotimah. Yang ketiga, Laili Fauziatus Siha. Yang keempat, Andre Wijaya. Yang kelima, Fuji Abu Bashar. Yang keenam, Afif Amrullah. Yang ketujuh, Rofiatul Khairiyah. Yang kedelapan, Risa Amalia. Yang ke-9, Dinda Nisbatul Ummah. Yang ke-10 dan juga Renaldi Dwi Prakoso sebagai mana dalam penetapan putusan perkara nomor 2826 garing PDTG garing 2018 garing PA Semarang.
Yang ketiga, meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslak atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1847, luas tanah 909 meter persegi, luas bangunan lebih dari 300 meter persegi dan atas nama Sukiman yang terletak di Kelurahan Gedung Pane, Kecamatan Mijan, Kota Semarang. Yang keempat, membagi atas bagian masing-masing para ahli waris almarhum Sukiman dan Sutowijoyo atau Sutowijoyo sebagaimana dalam penetapan putusan perkara nomor 2826/PDTG/2018/PA Semarang atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1847, luas tanah 909 meter persegi, luas bangunan kurang lebih 300 meter persegi atas nama Sukiman yang terletak di Kelurahan Gedung Pane, Kecamatan Mijan, Kota Semarang. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian hak para penggugat berdasarkan dari putusan Pengadilan Agama Kota Semarang. Yang keenam, menetapkan biaya perkara menurut hukum. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Semu Agama Semarang, kami ucapkan banyak terima kasih. Semarang, Senin 12 Desember 2019. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Ratna Darwati SHMH dan Aziz Afrizal SHMH. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan? Oke. Mulai. Iya. Tidak, yang mulia, saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Untuk pihak tergugat, apakah Anda sudah paham dan mengerti maksud gugatan penggugat? Paham, Yang Mulia. Oke, baik. Untuk pihak tergugat, dipersilakan jika ingin mengajukan konfesi dan atau eksepsi. Apakah pihak tergugat akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau secara tertulis? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baiklah, karena jawaban dari pihak tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana, Panitera? 1 minggu dari sekarang, itu tanggal berapa? Tanggal 12 Desember 2019, Yang Mulia. Baik, sidang dengan nomor register perkara 2177-PDT.G/2019-PA Semarang dinyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada 12 Desember 2019 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat.